Yang belakangan yang viral sekarang kan Megatrust kan yang lagi banyak dibahas. Ketua partai. Boro, gue mau mikirin sampah plastik, gue mah lambung anak-anak aja gue lagi pusing. Besok mau makan aja apa gue nggak tahu, masih harus mikirin lingkungan hidup. Secara Mm-mm. kemacetan masih tetap, Mang. Dengar lagi puncak atuh. Oh, tidak berkurang kemacetan berkurang. mah. Wah, mereka juga habis kasih tahu gini, sebentar pendidikan dan intelektualitas kita di Indonesia itu tidak merata. Iya. Ai Asep Strawberry teh skateboard, Zaman boper. boper, Ay, boper, gila, boper, gaul banget. boper, Gaul boper. banget. Ai barang saya nu barat tuh kamar anak. Mang, Anu di warung Panjang. itu suka teriris gua. Wah, anjing. Kenapa? Suka teriris. Kenapa tuh? Bangkrut, Mang. Jadi akhirnya barang-barang nggak Kagak ada. barang-barangnya dikemanain dong? Ada sebagian memang ada, masih ada lah yang gua taruh gitu. Bawa ke dia lah tenan dia. Ayo nu direkrut, Mang. Itu artinya. Ayo nu Bon Jovi nepti hiji dikaduk barahiji gitu tah, volume-volumena baheula. Kalau barang-barang barang-barang lamanya ada loh. Udah nggak ada, habis kan barang-barang gue gembel kabeh, Om. Bawa sini. Anjing, Mang. Kayak atuh, Buat Mang, ini coba dibersihin. Kadang-kadang- Enggak, buat taruh aja. Bukan diminta. Iya, Dititipin. Ini juga ada beberapa karya teman-teman kan di sini tuh yang dititipin. Siap. Ntar kalau ini gua coba sortir dulu ya. Heeh. Anjing. Kalau daripada di gudang bawa ke sini. Maksud gua biar ditata. Itu tuh ada beberapa barang-barang temen gua juga ada titipan karya. Ini yang alat-alat bambu temen gua punya. Titipan karya itu karya temen gua di atas. Oh, Emang maksud gue emang sengaja si Rockesro teh ruangannya kadang kalau teman-teman ada yang barangnya daripada ngejugruk di gudang, lebih baik di sini ya. kalau di sini dirawat. Ya, dirawat terus jadi ornamen ya. Yoi. Mang, Batu ngomong-ngomong, Yanto, mana si Yanto? Kopi tok. Anjing PWK boga Yanti aing boga Yanto. Aing boga Yanto aing. Sorry, Pras. Sorry. Yoi, awas jangan masuk mukanya. Jangan masuk mukanya. Ya, makasih ya, Tok. Aduh, Yanto. Aja, pakai bajunya baju Ari Lasso lain itu. Lain John Lennon. John Lennon dipakai dia bajunya. Jadi jelek lu John Lennon ke bawah. Aji ke bawah. Ke bawah. Betul mah kan pakai baju halus, ke bawah ganteng. Ke bawah ganteng. Karena bajunya bagus. Betul. Nah, ini mah bajunya ke bawah jelek. Sampai ke foto-foto di bajunya ke bawah jelek. Pantesan, gua agak siwar kata John Lennon ya. Kirain Ari Lasso. Ternyata John Kemot. Nah, Iya. gue tadi dari kemarin lagi mikirin sama bini gue, aduh. Gue tuh di rumah sekarang lagi baru beres nyiapin tas siaga bencana. Ngapain? Tolong. Kayak nggak ada kerjaan Tolong. aja. Hey. Men, udah enak hidup kita itu, men. Lu aduh siaga-siaga. Nih, SAR udah ada. Yang lain-lain udah ada, mau ngapain lagi? Iya. Mohon maaf. Tapi di lapangan banyakan volunteer kan ya? Oh iya. Kita juga. Iya, benar. Ya enggak lah, nggak ada urusannya mau ada SAR mau nggak ada SAR, kita kudu punya tas siaga. Karena kan Indonesia tuh negara yang emang masih banyak gunung-gunung vulkanik yang aktif, masih banyak, kita juga ada di jalur-jalur lempengan gitu. Maksudnya negara Indonesia itu termasuk negara yang memang rawan bencana, sehingga kita harus siapin tas bencana. Tas bencana siapin ini kayak P3K, baju 3 pasang, terus makanan yang siap saji, yang instan, yang tahan lama Ransum gitu. lah, ransum. Iya ransum lah gitu. Duit tuh perlu duit. Duit juga dong, kan duit cash sama harus. Oh, harus ya? Harus. Harus. Duit cash sama surat-surat. Oh, Jadi duit cash sama surat-surat ditaruh di tempat yang memang nggak basah, kalau takutnya ada banjir ada apa. Terus P3K, terus baju 3 pasang, baju hangat ya, usahakan baju hangat karena biasanya kalau pasca bencana tuh suhu turun tuh, Oh iya. lebih dingin. Terus kan kita juga pasti tidurnya di pengungsian, di jalan terbuka yang kayak gitu-gitu. Iya. Sama apalagi teh ya gue lupa, obat-obatan iya tuh ransum buat 2 minggu. Bagusnya promah banyakin, Mang. Eta mah mun ngekos. Kalau lu kuliah, iya. Tapi bener ini ilmu juga nih. Mang, gua baru tahu, Mang. Emang siaga itu seperti itu ya? Maksudnya Serius lu baru tahu? serius, Mang. Harus tahu kita tuh Indonesia, Hawaii gitu-gitu tuh harus. Indonesia tuh termasuk negara yang harus punya. Iya, soalnya gua dengar berita, lihat berita maksudnya biasa nyekrol ya. Nyekrol. Ini udah ada beberapa ya. Biasa lah mena handphone sok aya nih BMKG gitu ya. BMKG set gempa apa. Emang ini bahaya juga, Mang. Iya. Karena
kalau dibilang lempengan nih yang tadi ya. Oh, yang Megatrust. Ya, Yang belakangan yang viral sekarang kan Megatrust kan yang lagi banyak dibahas. ketua partai. Tolong. Udah ganti episode gue masih digiring ke sana. Siada. Aing berusaha aman. Saya emang si monyet mah. Ya caprukers sih emang anjing sih. Iya. Iya. Yang gambarnya kambing. Kelinci cuman pakai tanduk. Iya, yang Megatrust kan. Megatrust ya. Emang jadi gini, Megatrust itu kan sekian pokoknya ribuan tahun lah. Ini lewatnya udah ribuan tahun. Udah masuk ke fase-fase mendekati gitu. Ibaratnya kalau dari hitungannya per 10 nih, ini udah masuk di angka 8. Gitu, udah deket ke 9 sama 10-nya udah deket. Powernya Dan nggak bisa dideteksi kan. Lo tau gak sih Megatrust itu gimana teorinya? Iya, kalau yang gua tahu sih ini pasti ganti peradaban. Oh iya nggak maksudnya yang terjadi di alam nih di bawah tuh apa bentuk apa pecahannya gimana? Ngucilin gua ya. Ngecilin, bukan ngucilin. Monyet, kadang kalau ngucilin, malu dimusuhin, ngecilin. Iya. Masa nggak tahu Megatrust lah. Gila, gua scroll, gua scroll. No, gini. Masa Gini. Gue mah cukup nilai dari muka. Modelan begini mah biasanya kosong, nggak ada isinya. Anjing goblok. Lu kumaha tadi maksudnya? Dia gini, enggak. Kan gempa tuh ada gunung meletus. Ya, ada. Nah, kalau Megatrust lu paham nggak teknis terjadinya kayak gimana? Yang gua tahu kan Mega itu di atas ya Mega Ya. ya. Mega di atas. Ya, yang ngatur-ngatur nih siapa yang nanti Pilgub Jakarta. Ras kepercayaan. Iya kan? Iya, benar. benar. Jadi kepercayaan tingkat tinggi lah Iya. Benar nggak? Iya, benar. Ya, Maha. Nah, itu Megatrust. Benar, bagus. Iya kan? Percaya kepada yang maha segalanya. Bagus, Megatrust. Makasih ya Ki ya. Ya, sama-sama ya Reno. Anjing. Nih, warga kampung kita harus dikasih tahu juga. Kasih ilmu. Para serapukers kita tuh harus tahu juga. Jadi gini, Megatrust kan ada pergerakan di bawah nih. Pergerakan nanti kita no. Yang ini ke bawah nih. Nah, di saat ini ke bawah teh ieu teh nuturut munding teh mun Sunda mah. Iya. Nutur teh nyangkut. Latah. Nyangsang si doi teh nyangsang kedorong ke bawah. Nanti ada momen akhirnya lepas teng gitu. Nah, pas tang itu kan ngedorong air. Oh iya. Terus getaran ke sini juga bebek gitunya dan itu lumayan gede. Kemarin gua ngeliat simulasinya di YouTube. Ada nanti gue coba cari coba gue masukin linknya di dalam di deskripsi. Iya. Itu Indonesia itu masuk di level 7. Bogor. Bogor di level 7. Level 7. Level 7 teh geus kudu di luar imah bertahannya. Berarti memang benar-benar bahaya. Ya, namanya juga Megatrust-nya. Ya, itu teh ini ya. Itu teh prediksinya komputer. Betul. Alam siapa yang bisa ditebak? Pan antum di Telaga Saat apal serangan kan? Ya. Kan antum antum kan mainnya di alam terus. Betul. Antum lebih alam daripada anak antum. Ya. Secara antum funsyak. Iya. Funsyak. Sebenarnya nggak mau ngomongin ini memang karena sieun orang gitu. Ya. Tapi intinya gini sih sama caprukers ya. Ya. Jadi gini. Iya, jadi gini. Kemarin tuh gua lagi nyiapin tas bencana terus teh ngobrol sama istri gua teh gitu. Kenapa yang ya di Indonesia tuh nggak kayak sistem kayak di Jepang misalnya mau ada bencana. Yoi. Ya kan pamajikan istri. Makanya nyet, itu mah mungkin kergelut eta mah. Ya. Babe. Nah, itu pantas aing babe. Ya. Kenapa ya kita nggak kayak di Jepang? Kenapa? Iya, maksudnya ada sirine gitu. Ya, ada apa ya? Tanda-tanda lah buat. Ya, kalau ada apa kita tuh selalu terlambat. Urang teh beda ya, responnya soalnya beda. Kalau di Jepang mau ada tsunami atau ada bencana atau ada gempa, sirine bunyi. Terus nggak lama sirinenya mati, terus pemerintah mengabarkan kepada masyarakat bahwa alhamdulillah bencananya tidak jadi. Respon masyarakat Jepang di saat di prank kayak begitu responnya alhamdulillah nggak jadi bencana. Nah, kalau orang Indonesia dikasih info mau ada gempa terus nggak jadi, marah. Kecewa. Nah, terjadi.
Bang, wah, tong Bener. Ayo. Siap. Mang, Ya. kekeh we. Aduh. Enggak, lo emang aya bencana. Ayo kecewa itu jadi bencana. Wah, kacau. Wah, enggak, gini. apa? Maksud gua gini, tapi kan kenyataannya memang iya kita tuh kalau BMKG ngasih, ini bukan lagi di-endorse BMKG, enggak ya. Maksudnya Badan Lingkungan Hidup kalau lagi ada bencana dikasih tahu, terus bencananya nggak jadi, masyarakat tuh marah karena ngerasa kayak, bikin ribet nih, nakut-nakutin doang, bikin panik, bikin apa segala macam. Iya, benar kalau Indonesia begitu ya. Iya, responnya tuh tarima gitu, maksudnya, ya apa aja deh. Azan. Ajan dulu, ajan dulu, ajan dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, pengen jadi orang kaya, yang Amin. berkah, yang Amin. bisa maslahatin banyak orang, Amin. yang kayanya nggak nanggung, ya Amin, Allah yang Bin. kaya banget. Amin. 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 Nah, beres ajan kudu doa. Kudu. Oh sama sehat ya Allah, lupa sehat juga. Amin, berkah, Sehat sehat. benghar, sehat benghar. Amin, amin, amin. Gitu. Ya, Habib Jajim. balik lagi yang tadi tuh. Iya. Naon karena ya si Megatrust ini berbahaya, apalagi buat Sumatera sampai Pulau Jawa tuh lumayan ininya. Nah, tadi sampai bencana, sirine. Nah orang Bogor, Indonesia teh, level 7. gini orang Indonesia tuh ternyata kalau diperhatikan kalau ada informasi bencana antara ngeremehin, ngegampangin sama marah. Kan emang Baru prediksi deh, so tau kayak Tuhan aja kan gitu. Atau respon-respon yang lainnya teh begitu nggak jadi, jangan panik wae yo gitu. Cet, di-upload. Ada yang lebih parah lagi, pengalihan isu ini mah. Saya tadinya deh. Iya, beneran. Respon Megatrust ada yang begitu, lu buka di kolom komentar. Ada yang Wah. ayah gitu. Maksud gua Maya gini, iya betul saya paham. Betul. Mungkin ini pengalihan isu, tapi kan mungkin kalau ternyata prak jadi kejadian itu bencana kita nggak siap kumaha. Dan yang namanya informasi informasi untuk bencana itu ya memang sifatnya satu prediksi. Kedua ya harus dikatakan lebih dulu, lebih awal untuk juga untuk ada waktu buat evakuasi. Nah, Kalau nggak jadi, alhamdulillah, Alhamdulillah. tong ngambek. ini adalah hal penting yang harus diinformasikan. Nah, Jadi kampanye teh lain An- pilkada hungkul. Heeh. Ini yang Ini, harus dikampanyekan. ini, Harusnya pemerintah ini, juga mengkampanyekan. ini, Karena betul. kita tidak tahu benar. tapi Yang kayaknya tadi- kalau pemerintah sih nggak yakin gua. Aduh. Mang, kok lu underestimate? Enggak gini. Saya bukan underestimate. Saya antipati lah udahlah. Pesimis saya jadinya nih kesannya. Jadi kieu. Nah. Kalau arahnya ke sana ya, mungkin agak sedikit nyenggol-nyenggol tipis nih, mohon maaf nih kalau ada yang kesenggol gitu ya. Buat Anda yang memang masih suka korupsi, silahkanlah urusan Anda itu mah sama Allah daripada masyar. Tapi mbok yang pinter. Ya. Jangan lahan-lahan yang sifatnya dengan lingkungan hidup, dengan infrastruktur, Ya. tong dicocok eta mah. Hmm. Jangan dimainin. Kalau ada istilahnya gini, ada yang memang lindung, ada yang bisa produksi. Ya. Tapi kan produksi pun ada aturannya. Ya. Setidaknya kalau saya nih ya, karena Ya. memang gua sekarang pelaku lah di Ya, sana. ya. Ya seenggaknya kita menjaga itu ya semampunya gua lah. Ya, gitu, ya, semampunya ya, gua. Tapi mudah-mudahan memang tidak terjadi karena daerah gua, daerah resapan mah. Dan itu yang harus gua jaga, Ya. gitu kan. Tapi semampunya gua gitu. Iya, Karena iya. kalau misalnya gua jaga tiba-tiba ayah inohong gitu kan. Nah, gua juga aduh mah Iya gitu. betul. Karena gini maksud gue tuh gini loh. Kalau ranah-ranah lingkungan hidup itu dibabat juga oleh keserakahan, Iya. buat gue ini kebodohan massal. Kenapa? Karena resikonya itu sama aja kayak bunuh diri bareng-bareng kalau lingkungan hidup dirusak Iya. mah. Seenggaknya gini, berbicara lagi ke Megatrust, seenggaknya kalau misalnya resapannya masih bagus, beledug gue misalnya cair gitunya. Tapi resapannya bagus nih. Mungkin agak sedikit meminimalisir, mungkin. Tidak, bukan mungkin, memang iya. Memang iya ya. Jadi gini, Heeh. kalau daerah resapannya bagus berarti paling tidak seburuk-buruknya transisi pasca bencananya bisa lebih cepat. Gitu. Efek bencananya pun bisa terminimalisir karena contoh tsunami dia datang, turunnya bisa lebih cepat karena punya titik-titik resapan. Area-area yang jauhnya kemungkinan terdampak jadi akan lebih kecil karena teresap di perjalanan, kayak gitu-gitu loh.
ketahan sama pepohonan, iya, pecahannya, kan yang kayak gitu-gitu. Jadi harusnya memang gue tuh kadang bingung gitu, maksudnya ini ada hutan, ada bukit, kayak kita banyak lah ya sekarang ya kayak bukit gunung-gunung batu yang dihabisin, akhirnya jadi susah air. Dan dia juga yang kesusahan air gitu maksud gue teh. Yang ngomong-ngomong megatrust lagi, kan kata lu ya lempengan tehnya gitu. Bukan hanya di sini, maksudnya benih-benihnya sih udah terlihat, Mang. Jadi kayak di mana kemarin gue lihat berita yang kayak banjir terus-terusan gitu, Iya. gitu kan. Nah itu juga mungkin kan benih-benihnya tuh yang bisa juga gitu kan Betul. dari situ gitu. Jadi gini, konyol kalau kita ngacak-ngacak lingkungan tuh konyol. Nggak jauh beda kayak lu bikin rumah, tapi atapnya lu rusak. Ek naon? Tuh. Percuma kehujanan jadi kepanasan. Sia sare hujanan gitu. Aku mah tidur beratapkan langit. Hei. Tidak semudah itu, Fulgoso, sia teh. Aing mah heran. Tapi bahasanya seniman banget ya, gua tidur beratapan langit. Iya, bahasanya seniman. Itu teh bahasa seni, bukan harfiah. Kalau bener harfiah kayak gitu mah asup angin. Ya kan sih lu kayak lu bikin rumah, pagernya lu hancurin. Ya akhirnya kan siapapun bisa masuk, apapun bisa masuk. Betul. Iya. Ngerti gak sih lu kata gue? Maksudnya kayak ya udah lu mau serakah di ranah yang bisa lu serakah lah. Jangan di ranah yang keserakahannya itu akan memakan lu sendiri gitu. Iya. Tong bodoh gitu. Tong ulah kabeh lah maksudnya iya nyata gitu. Ayo. Iya kan? Iya leuweung gitu ya geus hejo ya. Gas atuh peung leuweung mah gitu. Iya. Kamu udah biarin aja hutan karena daerah serapan gitu. Boleh nggak sih di ina-inu? Boleh sebenarnya sih buat kalau gue secara pribadi sih nggak masalah ya. Cuman ada aturannya, Mang. Ada Iya. aturannya, ranahnya apa? Misal ini mah hal kecil. Boleh misalnya dari hutan itu jadi hutan produksi. Ya dia ngebangun tapi nggak non permanen. Tapi dalam 1 hektar teh mah paling deh siang nyeunang ngan 100 meter atuh. Ya. Itu Ya masih kalau oke mungkin ibarat gitu. kalau ibarat bikin rumah, ada lahan, lu mau bikin apa? Ada rumah nih, lahan ada rumahnya. Terus lu masuk ke rumah itu, lu mau lu Renovasi. mau lu renovasi misalnya atau lu mau improvisasi lagi bangunannya, mau di markup, mau di apa segala macam. Boleh aja sebenarnya. Tapi cakar ayamnya jangan lu hancurin. Kalau cakar ayam dihancurin sebagus apapun bangunan lu bikin itu gampang runtuh nanti, nggak punya pegangan gitu. Nah, iya kerennya Eden keren gue. Keren gue keren. Gitu. Tapi ini sih ya, ini gue sih tidak hanya kepada pemerintah sih, buat gue kepada umat manusia lah. Iya, kita kan Caprukers di sini lebih ke ya teman-teman yang ada di akar rumput. Iya kan. Kita memberikan informasi lah. Maksudnya kieu jadi jelema teh kajian hirup geus miskin gitu nya. Urang mah boro-boro rek mikiran runtah. Boro gue mau mikirin sampah plastik, gue mah lambung anak-anak aja gue lagi pusing. Besok mau makan aja apa gue nggak tahu, masih harus mikirin lingkungan hidup. Begini loh. Contoh nih sekarang, setiap anak yang lahir di bumi ini sekarang itu bisa dipastikan kemungkinannya 88% pasti terpapar oleh mikroplastik. Jadi lo bayangin anak lahir di dalam badannya udah ada mikroplastik. Nah itu kan tidak terurai, tertanam di dalam badan lo. Dan itu nggak mungkin tidak berdampak kepada badan lu. Iya. Itu aja udah parah. Kalau lu bilang lu mikirin lambung anak lu, berarti ya lu juga harus mikirin masa depan anak lu. Lingkungan hidupnya harus dipikirin. Lu pohon aja berdasarkan data nih, kalau nggak salah 3-4 generasi ke depan kalau kita kayak gini terus abis no. Selesai. Kabayang tuh coba ngadongeng nggak budak lain ngobrolkeun. Dulu tuh ada si pitung, dulu tuh ada Wiro Slableng. Kalau dulu kita kan dongeng begitu. Nanti anak kita dulu tuh ada yang namanya pohon, mit-amit ya. Pohon jadi dongeng. Bener. Ya mirisnya, makanya dari tapi intinya berarti sama temen-temen juga harus persiapan lah. Nah, gue teh mau kebenaran gue juga ini, maksudnya mau nanya gitu. Selain pengen ngebahas, nyampein ke para Caprukers nih bahwa betapa pentingnya kita menjaga lingkungan hidup, betapa pentingnya kita memahami konsep lingkungan hidup. Jadi ada bencana yang terjadi karena kesalahan kita. Ada bencana yang memang itu bukan kesalahan kita, memang sudah siklusnya bakal begitu. Kayak Krakatau. Iya. Meledak. Sedunia tuh berubah tuh. Iklim berubah langsung itu. Ekosistem apa segala berubah. macam berubah.
meletek lagi nih bisulnya nih, tumbuh lagi jerawat baru, namanya anak Krakatau. Nanti akan begitu lagi. Nah itu yang memang siklusnya. Iya. Nah ada yang kayak banjir yang sering terjadi sekarang belakangan di kota Bogor ya. Bogor aja udah suka banjir nih, ada beberapa titik banjir. Padahal tinggi ya. Nah antum kan kebetulan Masya Allah ya, antum kan di Funsyak. Ya, di tempat sohib-sohib ana di Funsyak banyak ya. Itu teh di berita kamari no aing ningali di berita ya. Dan dibabat kabeh eta. Saya sebelum menanyakan masalah isu pembabatannya, saya mau nanya dulu efeknya kumaha. Dengan tidak adanya warung-warung, berarti kan emisi juga berkurang dong. Pasti. Ya kan? Pasti. Karena jarang udah sedikit kendaraan-kendaraan parkir di jalanan kan jadi sedikit tuh. Iya. Jadi luwih tiris apa jadi halodo kene atau kumaha efekna yang terasa di badan antum? Jadi ku aing mah dijelaskeun. Tik. Aduh, mang. Eta teh kumaha sih. Lu puncak. Di gua, aduh, aing saking cintana aing. Gila. Album pertama. Ini apa kalau ibarat bangunan mah heritage ini. Heritage ini. Mah. Ini merchandise pertamanya Fikrian My Magic Friend. Anjing band aing. Saya teu bogaeun. Teu baroga. Aing unggul kitu nyaon aing di mana? Jadi orang tadi ngorehan lah, Mang. Oh. Gitu ya, ngorehan teh naon ya? Jadi ngacak-ngacak lah gitu. Cing kapan ge nu CS aing gitu. Edan. Nuhun loh, Mang. Saya terharu saya. Titah mayar tadi. Aing ngisian titah mayar tuh, Bang. Ya tuh. Harap, Bro. Gitu aing modal ya. Namanya modalna teu balik teu make cuan teu kunaon teh modal gantian. Iya, Bang. Kumaha itu teh caritana kumaha sih? Bisa dibabat sebelum ngebahas pembabatannya, tapi berdampak nggak? Maksudnya ada efek apa yang lu rasakan dari pembabadan warung-warung pinggir jalan yang ada di apa namanya di daerah Funsyak itu? Ya. Efeknya macet tetap. Saking keungeunna. Gitu deh. Enak. Kopi masuk. Terus lanjut. Secara kemacetan masih tetap, Mang. Dengar lagi puncak atuh. Oh, tidak berkurang kemacetan mah. Berkurang kemacetan karena kan ya udah areanya area pariwisata. Tidak ada penurunan kemacetan berarti. Maksudnya ada nggak sih sekian persen? Ya sekian sedikit banget lah, hanya 3%, 5% lah gitu. Untuk warung. Ya warung teh kumahanya. Jadi ya kita kan nggak bisa melawan pemerintah juga karena memang tidak ada surat apa segala macam. Malah jadi bagus kalau menurut gua ya. Menurut gua pandangan gua secara pariwisata nih. Itu jadi bagus dan jadi asli lagi. Kayak seperti dulu lagi. Cuman kan nggak tahu di balik itu ada apa, kan gua nggak tahu juga gitu kan. Gua nggak tahu lah. Tatar belum ke situ. Ya? Belum ke situ. Kita bicara ke ini ya. Kita bicara ininya aja dulu. Apa namanya dengan tidak ada warung-warung tuh dampak terhadap ekosistem, lingkungan, udara. Oh ya. Gue belum ke puncak lagi soalnya setelah itu diratakan tidak ada tuh belum. Udah jangan berangkat itu deh. Main dong. Gue rada sedih sih karena ada apa namanya? Ada beberapa tempat makan yang favorit gue sama bini gue sama anak-anak. Gini, Mang. Secara alam ya, secara alam ya gue setuju, gue lebih asri. Lebih asri gitu. Tapi kan gue juga nggak bisa menghilangkan secara kemanusiaan gue. Ya sebagai gue warga situ, ya gue empati, Mang gitu. Ya. Tapi kan empatinya gue ini ya nggak bisa gue berbicara karena apa? Gue bukan pelakunya yang ada di situ. Iya benar. Gitu. Ya gue hanya. Ya di satu sisi kasihan juga masyarakatnya ya. Maksudnya masyarakat kita teh kadang dilarang gini gitu tapi tidak dikasih solusinya. Betul. Saya kudu kumaha deui atuh ya, orang teh keur hirup ya gitunya. Proses awalnya itu memang karena ada pembangunan rest area, Mang. Ada rest area, nah si warung-warung puncak itu akan direlokasi ke rest area situ. Awalnya. Cuman si yang warung-warung itu dia tidak mau karena sudah nyaman. Karena sudah nyaman. Bukan karena yang di situ nyawanya lebih mahal, bukan? Enggak, karena sudah nyaman. Gua mancing anjing. Enggak, maksudnya itu kan enggak gini. Masalahnya kan itu isu
cerita template, nggak di mana gitu, kayak pasar di Bogor misalnya. Iya teh mang, aya nanti ngaranna teh judul nu lain. Ya karena di beberapa tempat pada umumnya begitu, rata-rata Iya, sok kayak cari tandu sarua kayak direlokasikan ke tempat ini, terus bukan nggak mau masyarakatnya sebenarnya mau, cuman kenapa nggak mau? Ternyata karena dipindah tempatkan teh jadi mahal. Ya. Gitu. Kalau di sana bukan gitu. Maaf, tolong lihat mungkin ada tamu. Terus Sebelumnya memang sudah di campaign lah, kampanye bahwa warung-warung ini kan udah lama lah itu prosesnya lah. Bahwa warung-warung itu akan ditempatkan. Mas, shopping dulu. Silakan. Terus. Mau direlokasi ke rest area itu. Nah mungkin karena memang udah nyaman itu mang di sana. Tapi kan pemerintah berbicara lain karena ada aturan. Ya. Satu di sepadan jalan yang tidak boleh gitu kan. Tapi emang resikonya lumayan sih untuk beberapa titik tuh. Iya. Gua akuin, gua tidak bisa nggak bisa dipungkirin bahwa beberapa titik areanya tuh memang itu resiko ya. Brek longsor teh mungkin eta gitu. Kalau berbicara itu benar, Mang. Karena kan dia bangunannya di sepadan jalan itu nggak besar, paling hanya beberapa meter, tapi dia kan ngejorok ngejorok ke tebing gitu. Nah, balik lagi ke masyarakat Indonesia, Mang. Kan kadang-kadang gitu dikasih tahu gitu, ngeyel. Terus, oh kan urang mah pan kumaha pan pagaweana ngan di hungkul. Nah, gitu kan. Nah, itu juga ya terlepas gua bilang itu adalah sosial itu ya sama-sama gua di sisi itu nggak bisa nyalain mereka karena kalau ngomong wah mereka juga habis kasih tahu gini sebentar, pendidikan dan intelektualitas kita di Indonesia itu tidak merata sehingga intelektualitas dan pemahaman setiap masyarakat di kita tuh jomplang banget memang dari antara yang atas sama yang bawah. Kan urang ngomong akar rumput Mang. Maksudnya ya bisa aya caprukers anu itu komentar masyarakat sia deh. Tahu gua ada datanya goblok. Ada enggak teh? Gelut sia. Wah, udah langsung gitu emosi toh. Jadi ngajak gelut goblok. Gitu Mang, maksud urang gua kan mikir oh ya tapi ya itu balik lagi memang jadi naon ngaranna awalnya mau direlokasikan, tapi tidak maulah dengan sekian ceritanya. Terus tetap dia kan pada ngewarung. Karena ada aturan, ya akhirnya kan dibongkar. Nah itu pun kan untuk langsung Mang, tidak ada berapa tahap kan gitu. Ya terlepas itu mau tidak mau memang kan rest area juga harus diisi bahwa rest area itu adalah udah jatah-jatahnya warung itu Mang. Iya. Gitu. Ya atau paling tidak mungkin bisa kolaborasi sama area-area wisata yang ada di sekitaran puncak misalnya bisa ya. Cuman kan peluangnya kecil Mang. Kayak yang di tempat lu kan kolaborasi kan? Kolaborasi. Warga-warga yang punya warung dikasih area sok lah gitu. Betul. Nah, dan dipermudah ya malu ya. Dipermudah ya. Yang lain kan belum tentu begitu Mang. Iya, treatmentnya. Kan, masih ada karena memang posisinya itu ada memang sebagian warga Cisarua yang original, ada juga memang di luar Cisarua. Ayo orang kan tuh we hitungannya nasional lah jadinya. Arek saha wage mangga dadangan rezeki gitu. Iya. Da bumi mah milik manusia, ti Gusti Allah ge diberena kitu. Diberena kitu. Kok aing dibere ieu kabeh ieu tah. Ieuna sok sia olah kan kitu bener. Bener teu? Ieuna aya nenek. Nah, diolah lain nyen pabriknya, kalau nyen pabrik di Indonesia ditah ngolah teh. Terus yang jadi satu kesalahan ya mungkin nggak tahu lah, gue kan nggak tahu pasti lah gitu. Ada warung memang yang tadinya ya hanya kecil tiba-tiba jadi besar apa gitu. Ya kan itu kan ada oknumnya, mungkin ada oknumnya. Terus dia jadi nyaman di situ. Iya. Itu kan udah puluhan tahun. Ya biasanya kan itu kan perihal komunikasi. Ya komunikasi. Komunikasinya kalau bagus kan masa nggak bisa dibicarakan. Jadi yang tadinya warungnya kecil jadi gede kalau komunikasi bagus. Karena waktunya banyak. Memang ada berkomunikasi itu penting sekali. Gitu ya. Nah sekarang yang mau gua tanya. Beberapa area yang pengen gue penasaran teh itu tentang kok ada beberapa titik yang tidak digusur. Tapi sebelum ke situ, aing rek nih, aing Asep Strawberry teh saha? Aing penasaran, aing hayang kapangi teh, kapang si Mang Asep. Maksudnya Mang Asep hampura teh punten. Namanya Mang Asep teh antara Asep dan Strawberry asa teu jodoh teh katakan. Asep Strawberry. Aduh, kok susah nempel ya nama itu ya gitu maksudnya. Bagus sih secara brand tuh bagus. Maksudnya orang tuh, wih gitu. Secara strategi brand itu keren gitu ya. Cuman kalau Asep Strawberry kayak apa ya? Kayak
apa kumahannya bingung aing ngomongnya bingung. Ganti segmen nih, Mang. Saya rek aja heula eta Mang Asep teh saha? Eta teh sebenarnya Asep Codet, Mang. Aduh, ya gue pengen belajar. Kok nama brandnya bagus gitu. Nama gue kan dulu kan Fikri Rasta, sekarang jadi Fikri Rahmat. Iya. Dari Fikri Rasta sama Fikri Rahmat tuh gue ketemu. Mang, lu tahu main logika nggak sih, Mang? Nggak, gue ketemu main kliknya kan Fikri Rasta. Masih enak tuh Fikri Rasta. Agak nempel gitu. Maksudnya antara satu nama dengan nama yang lain tuh agak berkaitan gitu ya kan. Terus ganti pakai nama pribadi Fikri Rahmat. Image level dan kelas si nama, dua kata nama ini kalau ditempelin selevel. Nah ini Asep Strawberry gitu kan. Di otak gua ya, di otak gua gini, yang namanya Asep tuh paling mentok mukanya kayak kita gitu ya kan. Iya. Ditempelin sama buah yang bentuknya strawberry. Strawberry itu ngegemesin gitu ya. Kayak kalau katanya gitu, strawberry tuh gitu ya. Nah, coba mari kita bayangkan antara Mang Asep sama strawberry. Nggak hiji ya. Bukan itu. Asa kasih sama. Lu bacanya jangan Asep Strawberry. Oh, apa dong? Tapi lu singkatannya dong. Mungkin begini ya. Mungkin bahwa aya TV nih aya naon TV. Ya Astro TV teh meureunnya. TV-nya juga nama meureunnya. Meureun Astro TV. Tapi Asep Strawberry. Jadi yang gua tahu ya, soalnya gini, yang di berita kan viral kemarin ada demo itu gara-gara si Astro itu liwat Asep Strawberry, liwat Asep Strawberry. Tah diliwat deh ya strawberry aing can pernah kapan strawberry diliwat ya aing ya. Cik, orang Indonesia kreatif. Aing orang Indonesia mah kreatif anjing. Kadang. Aing saumur hidup di Palembang. Strawberry diliwat. Aing gitu. Dipetik, dicocol ku madu, dicocol ku Indomelek, dicocol ku gula, diikunya lain diliwat. Kumaha di tanah sih? Gitu konsepnya Mang teu gitu teu. Edan teu aneh, aing mah aneh. Aing mah tutuk oncom, Mang. Tutuk oncom, paes hau lah, kadahar keneh ku aing. Enggak sana sih gimana dia. What strawberry? Aing bingung aneh. Mang, jadi kieu Asep Strawberry itu tadinya dia punya kebun strawberry, Mang, di Lembang mun salah mah. Terus dia buatlah mungkin hanya iya meureun ya tagline-na meureun. Nggak, tapi dia pinter dia ya, naruh nama maksudnya ya. secara brand kuat banget itu. Asep Strawberry. Orang langsung nempel karena otak nggak terima, tau gak? Kenapa sih nama lu harus segitu? Otak mulutnya asa protes. Ini gitu ngaran sia, gitu asa terima. Dan itu bagus secara brand. Maksudnya ya orang kan sorry kalau pendidikan saya lebih tinggi dari Anda kan? Oh pasti. Pendidikan saya lebih tinggi dari Anda. Aing perasaan kedeng di S2 Mang. Jadi waktu gue kuliah, gue belajar memang dari brand itu termasuk brilian. Ibaratnya gini, kalau lu diminta buat bikinin nama dong, keluar nama Asep Strawberry itu dibayar mahal itu. Iya, itu Image itu, jadi gitu. racunnya Mang. Bagus. Maksudnya bukan racun secara brand ya, bukan Jadi racun ini secara... ya udahlah ya, kita nggak usah bahas namanya. Namanya Asep Asep Strawberry bagus, saya suka. Keren Itu sangat menginspirasi saya untuk berpikir kuat tentang nama. Jadi yang jelas Mamang mah apa Mang Asep nu mana ya teu apa? Teu Mang. Ayeuna Can kapanggil lah ya. Ya geus lah, berarti orang tuh bisa nanya Kak Mang ya. Oke. Ya nah. Nyaho urang mainna boga kebun strawberry. Ya, karena jadi Asep Strawberry. Lamun cek cara aya babaturan aing ngaranna Ferry Ai gitu. Tapi alus kita Mang. Si Mang Hari kan hari kempleng. Ayo hari kempleng. Si Ali Asem. Dia kayak apa boga julukan. Jadi yang sesuatu hal yang buruk itu belum tentu jadi buruk, Mang. Iya benar. Bisa jadi baik juga gitu. Iya. Tapi bagus itu secara nama bagus. Nah, sekarang dari cerita yang viral nih. Itu kan dulunya Rindu Alam ya? Rindu Alam, Mang. Rindu Alam tutup. Udah lama kan kosong tuh nggak ada isinya. Rupanya diganti sama dia nih diisi. Kalau menurut cerita warung-warung Gini, gue coba ini dulu ya. Nanti lu koreksi kalau salah. Oke. Kan kosong lama, terus masuklah si Asep Strawberry yang Asep ya gitu. Asep Strawberry yang stroberinya diliwet tadi ya. Ya oke. Masuk nih dia nih. Tukang liwet strawberry nih. Itu kisah gitu, Mang. Liwet Asep Strawberry gitulah gitu. Nya. Jika dong.
Ih, mun balik ke ngaran, jadi nurak diliwat Mang Asep apa Strawberry lah. Nah, masuk, berdirilah si Asep Strawberry ini di situ. Itu belum ada cerita tentang penggusuran kan? Bukan penggusuran. Relokasi. Relokasi perapihan lah, perapihan. Bahasana rada keren atuh. Nah. Geser. Kagigir dah, kagigir. Bukan ngegusur ya. Ya geser. Benar. Geser, Iya. Nah, dia berdiri sebelum ada cerita geser-geseran kan? Nah, jadi kalau cerita dulu, maksudnya gue ceritanya, tapi gue nggak tahu lah faktanya, nyatanya gue nggak tahu, ini hanya gue denger-denger. Ini mah gosip di akar rumput kan seperti biasa. Ya, biasa lah, warung kopi itu ya. Gitu. Teman-teman warung yang ada di sana itu dia mau digeser, asal Rindu Alam nggak ada. Waktu itu mah. Oke. Ya, karena kan patokannya adalah Rindu Alam. Gitu. Udah tuh terjadilah. Penggeseran. Sebelum. Sebelum. Tutuplah si Rindu Alam. Oke. Sugan aing dihancurkeun henteu. Nah, tiba-tiba berapa tahun tuh lama tuh? Lama, masih si Rindu Alam masih berdiri lah, tapi udah nggak produksi. Bangunannya doang. Bangunannya Ya, aja. Oke. Warung-warung masih tetap. Nah, setelah itu siap senah. Mau dibongkar warung-warung teh. Tiba-tiba kok ini nggak dibongkar, jadilah liwat Asep Strawberry gitu. Warung-warung kan masih tetap aja, karena dia ini nggak dibongkar nih. Nah, nggak tahu kenapa dia berdiri kokoh ya, sedangkan yang lain dibongkar. Kan gue juga nggak tahu nih. Tapi bener berarti nggak salah dia. Kenapa? Kan syaratnya yang dibongkar Rindu Alam, udah bukan Rindu Alam. Oh iya. Sesuai janji dia mah, komitmennya bener, sesuai komitmen. Oh iya. Tapi MBN aya siapa mancing sih? Bang. Siapa? Dengekeun heula. Tapi kan memang arurang mah da arurang mah nu dicekel omongan sih teh. Warga mah yang dipegang tuh omongan. Ya bener berarti komitmen. Aing daek digeser, kalau Rindu Alam digeser. Aing di puncak. Ya udah, Rindu Alam udah nggak ada sekarang, jadinya Asep Strawberry teh. Tapi MBN aya weud. Nyawa aing. Jadi iya, tapi gini sih, itu pasti itu udah pasti terjadi secara dampak sosial kalau menurut gua ya. Di luar ada IMB atau nggak ada IMB-nya, dampak sosialnya pasti akan terjadi. Kenapa? Karena ada kesan pilih kasih. Ya. Itu bahasa nu keren tuh, ketidakadilan. Ketidakadilan. Oh ini, yang lebih bijak. Terjadi tebang pilih. Anjing, tebang pilih goblok. Gitu. Jadi ya otomatis ya, maksudnya kayak ada pasti akan ada image seolah-olah abong-abong si eta mah beunghar warga nu handap poe no ya itu efek psikologis yang terjadi. Kieu dihancurkeun cenah eta pan aya Jaswita eta Asep Strawberry nya. Aduh, ini keceplosan itu. Gua sampai keselak asap anjing. Gak siap gua tadi. Itu gua Jaswita gak siap. Kaget gua beneran anjing, tiba-tiba Jaswita bangsat. Jangan si Renol mah. Terus. Iya. Sedangkan warung-warung kecil dibongkar. Udah dibongkar kok, dia masih berdiri kokoh nih. Iya, masih berdiri kokoh gitu. Sampai sekarang masih kan? Masih cuman gue lihat terakhir uploadnya di Polisline gitu kayak. Iya, di segel kan. Cenah mah dia udah bayar denda 50 juta, Mang. Nah, itu mah kan ya. Liwat Asep Strawberry didenda 50 juta. Jika warung-warungnya mampu, Mang, 50 juta mah, Mang. Oh iya, gede maksudnya. Gede maksudnya. Duh, saya jadi nggak setuju gini warung situ geser. Kalau sampai 50 juta warung kecil bisa kebayar juga mah. Wah, jangan digeser lah Pak. Saya kalau ada lahan mau juga buka warung di situ. Tapi nyamberennya 50 juta. Ya, iyalah. Karena memang aturan pemerintah memang atau kumaha gitu. Cuman yang dipertanyakan itu adalah ya di teman-teman yang banyak yang nanya. Tapi kalau misalnya memang iya dia ada IMB-nya, tunjukkan dong untuk menjawab masyarakat yang sudah dibongkar kan gitu, Mang. Yang warung-warung sudah dibongkar, misalnya kayak sekarang yang lagi dibangun misalnya Jaswita gitu kan. Aing keceplosan Iya. Ya kan,
Maksudnya untuk menjawab. 2 episode konten waduh aman belum. Terus saya lah. Kagok negro lah. Hehe, lanjut terus. Ya, dipertanyakanlah sama teman-teman yang ada di warung. Tapi ITIMB-nya ada. Ada sebagian memang tanah PTPN di sana itu, ada sebagian memang tanah swasta, Mang. Tanah swasta itu dia memang ada namanya SPH, Mang. SPH teh naon ya? Sekolah Pelita Harapan. Anjing teu gaul kok kampung. Ya aing nyawana eta. Aing baru kan antar jemput murid, Bro. Antar jemput budak SD. Namanya SPH. Iya. Pasang hak lah gitu. Nah, itu kan posisinya adalah hanya tanahnya, tapi secara bangunan, ya itu nggak ada IMB-nya. Nah, maksud gua kalau liwet itu aja bisa berdiri, nah si warung ini nggak bisa, kenapa nggak campaign untuk tentang IMB-nya ngurus? Maksud gua gitu, kan bisa urus gitu IMB-nya supaya bisa berdiri. Kudunya gitu. Tapi kan nggak tahu, nah, bener cek amangnya. Akhirnya masyarakat tuh udah tebang pilih ya mah. Bukan di waktu nama gitu. Bisa. Waktu loba mah. Gitu, Mang. Ngeunah pengangguran mah. Nganggur pan waktu loba. Nganggur. Nah, itu yang dipermasalahan sih. Jadi permasalahan itu. Kalaupun misalnya si warung-warung kecil ini mungkin bisa mengurus dari IMB-nya, dia juga akan urus, Mang. Tapi yang lahan yang punya SPH itu atau berarti ini ya jatuhnya emang dilema juga ya. Dilema, Mang. Satu sisi kalau nggak dibongkar semua, eta tebang pilih dah cik Mang tah. Ketidakadilan edan. Benar. Tapi ning Mang Asep teh berdiri kokoh, Mang. Aduh beuki ngaliwat strawberry nya. Heeh. Mang geus Mang. Aduh cek aing ge strawberry mah dicocol ku gula tong diliwat. Masalahna diliwat dah mun cek aing mah. Asli aing mah yakin masalahna diliwat, Mang. Topping, Mang. Topping eta. Ayeuna sia dahar lauk emas, make lengkuas, make jahe, make cabe, stroberian asa ngakres. Aduh, gitu tah. Asem hayang hasem mungkul mah beli mingguluh ge aya tong strawberry teuing atuh. Lagian intina mah kieu, Mang lah. Yang teman-teman di warung tetap semangatnya. Iyalah. Gini. Yang kalau gua gini, buat teman-teman yang memang terdampak, dirugikan, merasa dirugikan atau apapun itu alasannya, nggak usah takut, rezeki mah ti Gusti Allah. Ikhtiar we. Rezeki mah pasti ada. Tapi kalau gua mau ngeresponnya gini, secara garis besar sebenarnya kita nggak sadar bahwa keserakahan kita itu sedang menggerogoti diri kita sendiri. Kalau kita serakah di ranah alam, nggak usah main serakah di ranah yang lingkungan hidup aja, kita lagi ngancurin diri, apalagi di lingkungan hidup. Air kotor. Pasti. Gara-gara apa? Gara-gara kita jorok, gara-gara kita egois, gara-gara kita serakah, kita mentingin lambung mulu, kita lupa. Kalau air teh kudu dijaga, micin runtah teh hese da micin runtah mah ngan saukur lempang diangkat ku sia, ditenden di tempatnya. Udah itu aja kan yang ngolah udah ada. Terus halus tah, Mang, kos tadinya. Efek ya. Yang waktu itu gua biasa orang sepulang balik. Set gua di motor biasanya wangi, Mang, kalau pas di masjid itu enak tuh. Wangi sampah, Mang. Iya. Nah, gini lah, dulu SMP dulu di Bogor. Jam 8 isuk teh kabut karak leungit. Jam 5 teh geus marake jaket kandel anjing Bogor teh kabut. Gua males kalau sama orang tua. Gua 2005-an, Mang. Lahirnya? Iya, Mang. Gua kira kemarin 2012 ah. Banget sih berarti busuk ti heula. Kalau lu lahir tahun 2005, muka lu kusut duluan. Anjing, boros banget sih Reno. Ya intinya mah teman-teman alhamdulillah sekarang gini, kalau gua mah intinya secara garis besar tentang si Kang Asep Strawberry dengan warga dengan apapun itu yang kita harus sebenarnya sama-sama duduk bareng dan memikirkan itu adalah di dunia ini, di bumi ini kita teh hirup ngan saukur numpang. Kur saukur numpang. Jelema numpang mah nyaho diri. Kudu nama. Tong sangeunahna hiji eta. Kedua, yang paling fakta dan tidak bisa terbantahkan, bahkan saintis paling pintar di dunia pun tidak bisa membantah bahwa bumi akan hidup tanpa butuh bantuan manusia. Saintis mana maksudnya teh? Saintis, eta sohibna Mang Asep. Tapi saya tambah lagi strawberry. Saya tambah lengkuas. Entis lengkuas. Jadi strawberry memang rada kres taduan, rada teu akur. Anu hiji nyereng pisan bauna tah lengkuas. Anu hiji deui mah rada hasem gitu. Nah, maksud gua
Bumi akan terus berputar, hidup tanpa ada manusia itu aman. Manusia tidak ada bumi, sok rek hirup di mana. Jadi maksud gue mestinya memang kita sadar betul bahwa bumi ini harus kita jaga, harus kita lestarikan. Boleh nggak sih bikin? Gue paling lu tahu sendiri. Gue kalau bikin konser, bikin show pasti di alam terbuka. Tapi paling tidak gue berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin. Sound system yang gue pakai frekuensinya frekuensi yang tidak mengganggu ekosistem. Soalnya di gedung mahal, bro. Woi, sorry, mahalan di hutan. Mahal ya? Mahal di hutan produksi. Iya. Kalau bener mahalan di. Iya tuh ya, Pik ya. Dengerin gua dong. Iya, goblok sih. Ngetrenak gitu aing nonton di berita ngobrol ribut wae masalahnya. Enggak, maksud gini, memang kenyataannya kalau kita bener memang jauh lebih mahal, tapi ya ini nggak bisa gue ceritain secara teori karena cuma bisa dirasakan. Di saat gue bikin acara di alam terbuka menggunakan audio dengan kapasitas volume maksimal sekian dan frekuensinya, gue juga baru tahu belakangan. Jadi tanpa sadar kemarin gue melakukan hal yang sudah tepat. Gue menggunakan frekuensi itu justru ekosistem malah enak, nyaman. Mun di Sunda ya, hebat orang Sunda ya salah satunya ya. Bukan gue rasis mengutamakan orang Sunda, enggak. Yang gue tahu ada di Sunda ada, gue yakin di daerah yang lain juga pasti ada. Celempung sama karinding itu fungsinya, karinding itu bisa ngusir hama. Suara dari celempung, aduh celempung aing di mananya? Celempung di mana sih? Di Sibahar. Yang ada di sini? Nggak ada ya di bawah ya? Ada celempung yang dari bambu yang cuma 3 senar yang dung dang dung. Itu suaranya resonansinya bikin padi dan tanaman di perkebunan tuh subur. Gelombangnya. Jadi ini mah teorinya ilmiahnya ada gitu. Jadi gelombangnya tuh ngasih getaran sehingga tanaman jadi suburnya bagus. Jadi ada audio yang bisa disetting kayak gitu. Gitu. Jadi memang kalau lu mau main di alam, effort lu di situ. Makanya gue bilang ini lebih mahal. Lu harus lebih berpikir. Kalau di gedung, effort lu duit. Kalau bikin acara di gedung. Enak sama dia, kalau diundang juga tenang sana bako we sakira. Aing jong. Balik mobilnya di bawah hiji ku aing. Bakonya taruh di mana, Fik? Itu taruh di mobil lu yang ini aja. Sama kuncinya. Nanti gua bawa gitu. Gitu. Iya nggak sih? Karena kan karena gini, kalau bicaranya lingkungan hidup, yang akan menikmati itu bukan cuma kita, tapi anak cucu keturunan kita. Nah, kalau karinding, Mang. Karinding tuh ngusir hama. Ngusir hama ya? Iya, jadi kalau dibunyiin jadi kalau dulu tuh petani dulu tuh main karinding sambil main celempungnya buat tanaman, karindingnya buat ngusir hama. Oh, jadi si Asep main karinding, si Entis main gitu. Keluarlah ide ngaliwat yuk. Duaan ya. Jok sintis ya. Pakai strawberry ngeunah satu. Tuh, lengkuas. Sintis apa? Oh, di lengkuasan aing neangan lengkuas we. Supaya genah. Mang Asep langsung ngomong, pakai strawberry we. Naon sia mah nya ngaliwat pakai strawberry. Can pernah ngasaan sia. Can pernah aing aneh eta mah. Pisah langsung. Kongsi. Ini jadi Asep strawberry, ini jadi entis lengkuas. Gitu. Eta. Akar masalah di dinya. Gara-gara campung jeung karinding dah. Nah, gara-gara lengkuas jeung strawberry. Aduh, ya udahlah ya. Pokoknya mah mudah-mudahan wargi-wargi Caprukers nih ya, warga Capruk intinya mah kalau pesan dari saya, Megatras. Siap-siap lah dari sekarang lah. Ya. Packing lah yang ada. Nggak ada ruginya. Kalau nggak kepake, ya tetap barang lu nggak kemana-mana barangnya. Iya, betul. Tapi setidaknya sudah siaga. Sudah siaga. Nuhun, Mang. Iya dong, harus. Dulur aing lah. Oh sama gini, jangan panik. Iya. Kalau nggak ada akses keluar dari rumah yang cepat, ngumpet di kolong meja. Itu kalau gempa kan? Kalau gempa kan? Megatras sudah pasti gempa. Oh iya. Udah pasti gempa. Jadi jangan panik. Kalau memang tidak memungkinkan waktu untuk lu keluar dari rumah, cari meja. Ngumpet di kolong meja. 2 minggu lah. 2 minggu. Ya, mantan ya? Benar. Aing masalahnya bawa meja. Tapi beneran sih, aing ya, aing keluarga. Gua orang NU, Mang. Jadi memang kudu ngampar, Mang. Aing mah boga meja, tapi mejana teu mahi ke-5an. Mejanya teh 2 kursi kita nih, disatuin jadi 1 meja gua. Kebayang anak gua kan nomor 1 lebih gede dari gua badannya. Bini gua, kalau gua berlima anak sama bini. Iya, kata anaknya. Pak, udah tua.
Si Abah tuh ngewehan lagi Bang. Akhirnya konflik lah keluarga gara-gara kolong meja. Gara-gara kolong meja. Ya jadi gitu. Siapin tas siaga dari sekarang, tidak ada Iya. salahnya. Dan mari kita siapkan tas siaga itu sambil berdoa tidak terjadi, betul. tidak terpakai. Yang kedua, kalau ada terjadi bencana, jangan panik, lu ngumpet aja di kolong meja kalau nggak ketemu akses yang ada di luar rumah. Kalaupun keluar rumah, berdirilah di tempat-tempat yang jauh dari tiang listrik dan lain-lain. Pohon mah masih aman ya? Jangan, jauhin. Jangan ya? Jauhin. Kalau bisa di tempat yang terbuka. Maksud rumput di rumput gitu. Aman, ya? aman. Ya jauhin kalau ada retakan-retakan kita masih bisa ngindar. Tapi yang khawatirkan kalau kita ada di antara apapun yang bentuknya tinggi, entah itu pohon, tiang listrik, apa segala macam, di saat dia tumbang, Itu dihindari ya. kita ngehindari jauh lebih susah. Jadi cari yang lebih lapang. Terus kalau bicara tentang isu-isu yang ya agak bersinggungan juga dengan politik, kayak yang tadi gue bahas sama Mang Reno, menurut gue sudahlah kita kembali ke akarnya aja bahwa kita tinggal di bumi ini, harusnya kita sadar kita menjaga bumi. Ada hikmahnya gini, kalau misalnya berbicara puncak ya alhamdulillah puncak itu jadi lestari kembali kan gitu. Ya terlepas itu semua apa gue nggak tahu lah gitu ya. Yang jelas sih kalau terlihat sekarang itu cuaca lebih asik, Ya. sampah berkurang. Ya. Ya, pasti ya teman-teman. Pasti, Karena otomatis, iya. Berbicara wisata itu pasti Masyarakat Indonesia itu kan kalau nyampah gitu, gampang banget, enteng banget tangannya, enteng banget. Enteng banget. Enteng. Kemana? Ayo. Ya, gitu kan. Mana tuh rokok? Sampai hilang lagi rokoknya. Iya. ya Heeh. ya lebih mudah-mudahan lebih sadar diri aja semuanya gitu. Ya, Sadar diri mudah-mudahan. karena penempatan kalau di sana kan sudah ada, Ya. ya silahkan aja. Terlepas misalnya rame atau tidak kan Ya. itu rezeki yang masing-masing. Ya, Gitu, Mak. ya. Dan buat teman-teman yang terdampak, warga-wargi Caprukes, saya sangat merasakan apa yang kalian rasakan dan saya paham betul bagaimana tekanan ekonomi membuat kita tidak punya banyak pilihan. Iya. Tapi jangan lupa dibarengin dengan keyakinan dan doa bahwa rezeki mah mau kemana. Apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia. Bukan lautan, tapi kolan us-us. Oh, Ya, susu ya. Ih, masih kepake lawakan zaman dulu ya. Ya, nancepin batang jadi makanan. Jadi singkong. Jadi tenang, mau kelaparan kuduna orang Indonesia mah. Nah, besok-besok kalau mau bikin bangunan apa segala macam, pastikan bangunannya ada di titik-titik bangunan yang jauh dari resiko dan tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Jadi kalau terjadi kayak disuruh-suruh geser-geser gini, alibi kita kuat. Karena sudah mengikuti aturan. Iya, karena kan kalau sekarang nggak kuat. Kenapa? Posisinya banyak yang memang di titik-titik Ya, berbahaya. berbahaya. Alasannya jadi banyak buat ngegeser. Iya. Nah, mari kita awalin dengan mengurangi alasan-alasan geser-geseran. Geser-geseran gitu. Tapi ya tetap harus ikuti aturan karena ya setiap daerah, setiap wilayah pun ada aturannya, negara Yes, pun ada aturan. yes. Di wilayah masing-masing ada aturan. Kita tah Caprukes. Bisa, tamu itu ya. Siap. Ternyawa diri deh tamu teh datang teh batur kergawe daratang goblok. Produser Mang. Hah? Produser. Miskin aing nyaho. Moal mere duit si anjing mah ngajak lieur pasti mah. Tamu lah anjing mah. Oke, non Capruker. Nanti ketemu lagi di jilid berikutnya. Anjing jilid berikutnya episode jilid. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum. Aduh, ampun, ting.